Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dalam muamalah yang bermateri pendidikan karakter Islam dalam muamalah di sekolah dasar. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Gina Sobana. Saya Nisrina Aulia Nuha. Saya Ardelia Salsabila Zahra. Saya Farah Felicia Ramadhani. Selanjutnya akan membahas konsep muamalah. Konsep muamalah dalam Islam mengatur interaksi sosial dan ekonomi antar manusia berdasarkan syariah, menekankan keadilan, kejujuran, dan harmoni. Relevansinya dengan pendidikan karakter di sekolah dasar terletak pada pembentukan nilai-nilai etis sejak dini melalui praktik sehari-hari. Selanjutnya ada pengertian muamalah. Muamalah secara etimologis berasal dari kata amala yang berarti saling bertindak atau berbuat, merujuk pada hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan. Dalam istilah syariah, muamalah adalah aturan hukum Islam yang mengatur urusan duniawi seperti jual beli, utang piutang, dan pergaulan sosial, dibedakan dari ibadah yang bersifat vertikal. Tujuannya menciptakan masyarakat harmonis dengan prinsip larangan riba, penipuan, dan kezaliman. Selanjutnya ada jenis dan prinsip muamalah. Muamalah dibagi menjadi jenis luas yang dimaksud pergaulan sosial secara umum dan sempit yang dimaksud transaksi tukar-menukar manfaat seperti jual beli. Prinsip utamanya meliputi keadilan, kejujuran, dan saling tolong-menolong. Mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, dan pidana. Contohnya, larangan spekulasi atau yang dimaksud judi, dan penggunaan takaran curang untuk menjaga keseimbangan sosial. Relevansi dengan pendidikan karakter sekolah dasar. Relevansi dengan pendidikan karakter sekolah dasar, pendidikan fikih muamalah efektif membentuk karakter Islami di sekolah dasar karena mengajarkan hak kewajiban, berbagi, dan interaksi adil sejak usia dini. Siswa belajar menghormati guru, berbagi dengan teman, dan bertransaksi jujur melalui simulasi sederhana seperti bermain tukar-menukar barang. Pendekatan ini lebih membangun kesadaran intrinsik daripada normatif semata, mendukung pembentukan individu bertanggung jawab. Di sini implementasi muamalah di sekolah dasar. Diintegrasikan melalui kegiatan seperti pengajaran berbagi, mainan, tolong-menolong antar teman, dan simulasi jual beli halal. Guru dapat menggunakan cerita Nabi untuk contoh memastikan anak memahami muamalah sebagai bagian akhlak mulia. Hasilnya, anak tumbuh dengan solidaritas sosial dan ekonomi dan etika ekonomi Islami. Selanjutnya ada strategi penerapan nilai Islam dalam muamalah di SD. Rencana pembelajaran terintegrasi RPP atau skenario pembelajaran dapat memuat yang pertama tujuan. Siswa mampu menjelaskan pengertian muamalah sederhana dan menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan tolong-menolong dalam kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya ada materi. Pengertian muamalah, contoh jual beli kecil atau kantin kelas, adab meminjam barang, pentingnya menepati janji dan mengembalikan titipan. Yang selanjutnya ada metode. Cerita kisah Nabi dalam berdagang, diskusi kasus sederhana, misalnya teman tidak mengembalikan penghapus, role play jual beli, jajan, dan pembiasaan praktik baik. Yang terakhir penilaian, observasi sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, jurnal guru, dan penilaian teman sebaya terkait perilaku muamalah di kelas.
Selanjutnya ada contoh kegiatan di sekolah dasar. Beberapa contoh kegiatan praktis. Yang pertama, pasar mini kelas. Siswa membawa barang sederhana, pensil, penggaris, lalu melakukan simulasi jual beli dengan harga yang disepakati. Guru menekankan kejujuran, tidak menipu, dan saling ridho. Yang kedua, kegiatan sedekah dan berbagi. Kotak infak kelas atau pengumpulan mainan atau buku layak pakai untuk disumbangkan. Menanamkan kepedulian sosial dalam muamalah. Buatlah rencana implementasi nilai-nilai Islam dalam muamalah di sekolah dasar, seperti membuat jadwal implementasi dan membuat rencana evaluasi. Nilai-nilai Islam dalam muamalah yang ditanamkan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, kejujuran atau sidq. Fondasi paling dasar dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua, amanah. Dalam muamalah berkaitan dengan bertanggung jawab atas hak orang lain yang dititipkan atau dibebankan kepada kita. Yang ketiga, keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa diskriminasi. Yang keempat, tolong menolong. Muamalah bukan sekadar mencari keuntungan pribadi, tetapi juga sarana untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kelima, saling menghormati. Nilai ini menekankan pada etika dan adab dalam berinteraksi, di mana setiap pihak harus merasa dihargai. Selanjutnya, contoh judul implementasi harian menggunakan nilai muamalah di sekolah dasar. Ada beberapa, yaitu sebelum pelajaran dimulai dibiasakan untuk membaca salam, berdoa, dan masuk kelas lebih tertib terlebih dahulu. Ini salah satu nilai muamalah dari sopan dan adil. Yang kedua, saat pembelajaran, biasanya siswa dikasih tugas diskusi dengan teman kelompoknya. Ini bentuk nilai muamalah dari kerjasama dan kejujuran. Yang ketiga, pada waktu istirahat, biasanya siswa jajan di kantin. Ini bentuk nilai muamalah dari kejujuran dan amanah. Yang keempat, pada setiap kelas pasti mempunyai jadwal piket kelasnya masing-masing. Dan setiap orang mempunyai jadwal dan bagiannya masing-masing. Ini bentuk nilai muamalah dari tolong-menolong dan tanggung jawab. Yang kelima, biasanya siswa juga ada beberapa yang tidak membawa pulpen. Lalu saat pulang sekolah harus kembalikan pada pemiliknya. Ini bentuk nilai muamalah dari amanah. Selanjutnya ada membuat rencana evaluasi. Yang pertama, tujuan evaluasi. Dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa, dapat memantau perubahan sikap dan perilaku siswa di sekolah, dan dapat melihat aktivitas siswa di sekolah. Yang kedua, ada indikator keberhasilan. Siswa bersikap jujur saat bermain dan belajar. Siswa bertanggung jawab pada tugas dan barang, dan siswa mau berbagi dan membantu temannya. Bacakan dan kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan karakter Islam dalam muamalah di sekolah dasar bertujuan membentuk siswa yang berakhlak mulia, berempati, dan bertanggung jawab dalam interaksi sosial. Dengan penanaman nilai-nilai seperti jujur, amanah, dan peduli, siswa diharapkan menjadi individu yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.